Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam ini dalam ibadah tengah minggu bersamaan dengan ibadah pencurahan Roh Kudus, kami mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik juga yang ada di rumah, boleh mengikuti ibadah bersama pada malam ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Malam ini kami bersyukur kalau kami boleh ada bersama-sama, bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus juga yang bersamaan pada malam ini. Kami berdoa, Tuhan lawat kami, bahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, menjangkau mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memuji Engkau, memuliakan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, Satu Kota Tanpa Malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Satu kota tanpa malam, haleluya.
jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan keselamatanku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan permai. Sungguh bahagia Sungguh bahagia bila bertemu Dia. bertemu Dia, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan keselamatanku, Yesus Dia harapanku. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam ini kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan dari awal sekali lagi, Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin, haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan jamahan kasih. oh Yesus, Oh
firman Tuhan. Mama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami puji, kami sembah. Kembali Tuhan, saat hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan kami, layakkan kami Tuhan masuk hadirat-Mu. Bapa yang baik, sebentar firman-Mu yang kami dengarkan, berkati firman-Mu Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami, biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Bapa yang baik saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, pada malam ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam ini, kalau pada malam ini Tuhan masih izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemberitaan firman pada malam ini. Urapi hamba-Mu dalam mengutarakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku sekalian, malam ini kita akan buka Alkitab kita. Saya mengajak kita sekalian membuka dalam kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-19, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian saudaraku sekalian, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dari bacaan kita malam ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita masih ada pada pembahasan tentang janji Yesus Kristus akan turunnya Roh Kudus bagi setiap orang-orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus akan turun kepada setiap orang-orang percaya. Kebenaran tentang Roh Kudus ini perlu kita harus pahami supaya kita mengerti kebenarannya, saudaraku sekalian. Sebab itu, saudaraku, kita harus mengerti, mendalami tentang kebenaran ini. Dalam perjanjian lama, kalau kita membaca, tidak ada berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Yang ada adalah nubuatan tentang akan ada, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sedangkan dalam perjanjian baru, disinilah diajarkan tentang baptisan Roh Kudus. Pertama-tama mengajarkan baptisan Roh Kudus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata dalam Matius pasal yang ketiga ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang maksud di situ adalah Yesus yang datang kemudian daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Yohanes Pembaptis pertama-tama menyampaikan tentang baptisan Roh Kudus atau baptisan api, saudaraku. Berarti kalau kita membaca dalam ayat ini ada dua baptisan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Markus 1 ayat 4 dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, itu baptisan air adalah tanda pertobatan.
Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah penyucian hidup. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 12, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa baptisan Roh Kudus adalah baptisan yaitu penyucian hidup. Jadi orang yang ingin melayani Tuhan secara khusus, dia harus menerima baptisan Roh Kudus, ya, supaya dia tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dulu Nabi, ketika mereka ingin menjalankan tugasnya sebagai Nabi, mereka harus diurapi, ya, diurapi dengan minyak. Harus diurapi dengan minyak. Kalau sekarang saudaraku sekalian, murid-murid Yesus yang ingin menjalankan tugasnya, mereka harus menerima baptisan Roh Kudus sebagai pengurapan kuasa Roh Kudus yang akan menyucikan hidupnya. Sama seperti emas yang terus dimurnikan dalam api sehingga terus terlihat kemurniannya, ya. Semakin terlihat kemurniannya sehingga karat-karat yang melekat itu dibersihkan, ya, disucikan saudaraku sekalian, sehingga semakin murni di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus itu adalah sangat mutlak kita perlukan sebagai orang percaya. Sangat kita perlukan sebagai orang-orang percaya untuk menyucikan setiap hidup kita, memberikan kita kekuatan, kesanggupan dalam melayani Tuhan. Karena dalam melayani Tuhan begitu banyak tantangan kita hadapi, banyak cobaan, godaan kita hadapi dalam melayani Tuhan. Maka dibutuhkan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap berdiri dalam melayani Tuhan sehingga kita terus berkemenangan dalam Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita hidup dalam Roh Kudus dan mau dipimpin Roh, kita akan terus berkemenangan dalam Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus, Roh Allah yang berdiam dalam diri kita, yang memampukan kita dalam setiap pelayanan hidup, saudaraku sekalian. Saudaraku, kekasih dalam Tuhan, manfaat dari Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Manfaat dari Roh Kudus itu memberi kita kuasa. Kemarin saya sudah bahas tentang manfaat dari Roh Kudus memberikan kita kuasa. Kuasa. Yang dimaksud kuasa di situ adalah kuasa untuk mengalahkan segala godaan, kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Kita perlu kuasa. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, bahkan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita dengan kuasa yang terbatas daripada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan, saudaraku. Kekuatan. Memampukan kita untuk tetap kuat, bertahan di dalam setiap tantangan yang ada, saudaraku. Karena banyak dimanapun kita berada, seringkali tidak mendukung, membuat kita tidak kuat. Ya, sementara firman Allah berkata kita harus kuat. Dalam Efesus berkata, hendaklah engkau kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Nah, supaya kita kuat, kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Itu firman Allah dan kekuatan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kita semangat sukacita yang baru terus. Sehingga hidup kita ada sukacita, saudaraku. Di tengah-tengah tantangan seringkali banyak tekanan yang membuat kita hilang sukacita,
Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus membuat kita tetap bersuka cita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya, jadi perlu ada Roh Kudus untuk membuat kita terus hidup di dalam sukacita dalam Tuhan. Roh Kudus itu akan juga memberikan kita penghiburan, ya, penghiburan. Kemarin saya sudah bahas juga tentang penghiburan itu, roh penghibur, ya. Karena di tengah-tengah dunia ini, ya, perlu Roh Kudus untuk menghibur kita, saudaraku. Banyak tekanan, saudaraku. Banyak duka, banyak persoalan yang membuat kita tidak terhibur. Tetapi kekuatan Roh Kuduslah yang mampu menghibur kita. Ya, ketika kita berduka, orang lain menghibur kita, itu penghiburan dari luar. Dan sebentar ketika mereka balik, kita kan sedih lagi, berduka lagi. Tapi ketika Roh Kudus dalam diri kita itu tinggal, dan Roh itulah yang akan menghibur kita. Dan Roh Kudus itu juga memberikan kita sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Ada damai terus dalam hidup kita, saudaraku. Dan Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan. Roh Kudus dalam diri kita akan memuliakan Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus dalam diri kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita gak kuat, saudaraku. Murid-murid Yesus harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sebagai pengikut Kristus harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Supaya oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita memperoleh kekuatan, kuasa, dan kita berkemenangan dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya bagaimana kita perlu menerima Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus, yang pertama harus ada kerinduan. Harus ada kerinduan. Seperti rusa yang rindu akan air. Ya, demikian hidup kita harus rindu. Ya, harus ada kehausan, rasa haus dalam diri kita, saudaraku sekalian. Harus ada rasa haus, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan, baca firman, dengar khotbah, datang, bertindak untuk datang kepada Tuhan. Melangkah sama seperti si bungsu itu. Ketika dia sadar bahwa dia berdosa, tidak hanya sadar, saudaraku sekalian, dia harus bertindak, datang dan berkata, aku telah berdosa kepada Bapa. Dia harus mengakui. Jadi harus ada tindakan untuk datang, saudaraku. Demikian juga dalam menerima Roh Kudus, bukan hanya sekedar haus, bukan hanya sekedar rindu, harus ada tindakan untuk datang. Ya, datang dengar firman, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, miliki kehausan, kerinduan. Sebelum minum, rasanya tidak ada kepuasan sebelum meminum. Ya, kalau kita ada kehausan, saudaraku. Demikian juga ketika kita menerima Roh Kudus, sebelum menerima Roh Kudus harus ada rasa haus. Sampai kita mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terus, saudaraku sekalian, kita harus buka hati. Ya, buka hati dengan penuh penyerahan agar Roh Kudus melawat hidup kita. Ada pujian kita berkata, ku buka hati untuk jamahan. Buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Tuhan, saudaraku. Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati. Sebabnya ketika Daud diurapi menjadi raja, saudaraku, Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan berkata, inilah, ya, urapilah dia. Tuhan melihat hati saudara yang haus dan rindu akan firman-Nya, akan lawatannya, akan Roh Kudus-Nya. Dan ketika engkau memiliki hati yang haus, maka engkau akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan selanjutnya, saudaraku sekalian, untuk menerima Roh Kudus kita harus percaya dan jangan bimbang. Jangan bimbang, saudaraku. Harus penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam setiap orang-orang yang percaya. Roh Kudus itu adalah diberikan Tuhan. Sebab ketika Yesus naik ke surga, dia akan memberikan Roh Kudus. Sekarang adalah zaman Roh Kudus. Ketika Yesus berada di muka bumi, dia hanya bisa menguasai orang-orang tertentu saja yang dikunjungi. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kita, Roh itu ada di mana-mana. Dan Roh itu juga ada di sini
di setiap kita yang merindukan kehadiran Roh Kudus itu. Kalau kita memperhatikan saudaraku sekalian, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sangat begitu nyata sekali perbedaannya. Coba kita perhatikan saudaraku seperti yaitu Rasul Petrus, saudaraku. Kalau kita melihat Petrus sangat luar biasa. Awalnya dia adalah seorang pengecut, penakut. Ketika Yesus ditangkap, seorang perempuan Yahudi berkata, ini teman Yesus dari Nazaret. Petrus berkata, aku tidak kenal siapa yang kau sebut itu Yesus. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudaraku sekalian. Dia penakut. Dia pengecut, saudaraku. Dia menyangkal Yesus. Padahal awalnya dia berkata, aku rela mati bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia takut, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus memenuhi hidupnya, sangat begitu nyata perbedaannya. Roh Kudus perlengkapi dia dengan kuasa. Dia memiliki roh yang luar biasa dalam dirinya. Ada kuasa, ada otoritas Allah. Dia memiliki keberanian, hikmat yang luar biasa menyertainya. Bahkan dia tidak takut menghadapi ancaman, bahkan sampai mati. Dia mati disalib, saudaraku sekalian, dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau kita melihat pelayanan daripada Petrus itu, saudaraku sekalian, ketika dia penuh Roh Kudus, banyak jiwa diselamatkan. Sekali berkhotbah dia 3.000 orang bertobat. Saya percaya kalau bukan lawatan Tuhan, kalau bukan kekuatan Roh Kudus, dia gak bisa, saudaraku. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan saudaraku sekalian, orang-orang membawa orang sakit kepadanya untuk didoakan sembuh. Dan orang yang kerasukan didoakan sembuh. Karena saking ramainya. Bahkan saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan bahwa bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Ini luar biasa. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, dia gak bisa. Jadi dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi setiap hamba-hambanya. Sehingga ada kekuatan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku sekalian, demikian juga dengan Paulus. Paulus ketika dia sebelum mengenal Tuhan, Saulus ini dia adalah orang yang suka menganiaya umat Tuhan. Tapi satu waktu di tengah jalan Tuhan tangkap dia, Tuhan buat dia jatuh, Tuhan buat matanya buta. Sampai dia pergi ke Ananias dan didoakan. Dan dia dicelikan matanya. Sampai dia dibaptis dan bertobat. Dan terima Roh Kudus, saudaraku sekalian. Nah ini luar biasa. Ketika Paulus itu bertobat, ketika Paulus itu terima Roh Kudus, keberanian sangat radikal, saudaraku sekalian. Begitu radikal imannya kepada Tuhan, karena dia sudah mengerti siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Tuhan yang benar siapa sebenarnya dia udah tahu. Sehingga imannya menjadi radikal kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, dia memberitakan Injil, bersaksi di mana-mana, banyak jiwa diselamatkan. Bahkan sapu tangan daripada Paulus saja, dibawa kepada orang sakit sembuh. Ini luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus, itu tidak akan bisa dilakukan. Sebab itu butuh kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi para hamba-hambanya. Bahkan kalau kita saudaraku sekalian perhatikan gereja-gereja sekarang, orang-orang muda dilawat Tuhan. Ada lawatan Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dewasa ini. Banyak kaum-kaum awam yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang tadinya mereka kita tahu bahwa mereka itu adalah orang biasa, orang sederhana. Tapi ketika Tuhan memperlengkapi dia, ada kuasa Allah menyertai hidupnya. Banyak jiwa diselamatkan. Sebab itu saudaraku sekalian, perlunya Roh Kudus dalam diri kita. Ketika rasul-rasul itu
dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka boleh berkata-kata dalam bahasa baru seperti pemberian Roh itu. Kita perlu harus pahami, Roh Kudus itu tidak bisa dipelajari, ya, apalagi diperjualbeli. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku sekalian, bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa dibeli, saudaraku sekalian. Nah, hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan itu Roh Kudus. Jadi nggak bisa pelajari. Karena orang berkata-kata lalu kita ikut-ikutan. Ya, nggak bisa, saudaraku. Harus dengan hati yang rindu. Haus akan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, pentingnya Roh Kudus dalam diri kita. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini, banyak tekanan, tantangan, pergumulan, beban hidup yang membuat kita tidak kuat. Dibutuhkan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita mampu bertahan di tengah-tengah masa sulit. Izinkan Roh Kudus buka hatimu, biarlah Roh Kudus melawat kita, sehingga dalam pelayanan dimanapun kita berada, Tuhan mampukan kita untuk bertahan dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik, malam ini kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekarang kita akan pujian ini, Yesus Tuhan.
bersyukur Tuhan Yesus malam ini. Kalau saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Allah, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas kami. Kami rindu kuasa Roh-Mu memperlengkapi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap sidang jemaat-Mu malam ini. Engkau mengunjungi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami boleh bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berlengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh kuat bertahan di tengah-tengah kesukaran. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kunjungi sidang jemaat-Mu malam ini. Lawat mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih malam ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, malam ini kita akan terima berkat. Amin kan berkat Tuhan yang saudara akan bawa dalam hidup saudara. Mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan malam ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu. Kiranya Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Tuhan kiranya menjauhkan daripadamu segala sakit penyakit. Tuhan menjauhkan daripadamu segala virus yang mematikan, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Tuhan kiranya memberkati engkau pada malam ini. Turunlah anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi kita sekalian mulai malam ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya katakan bersama-sama amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Puji Tuhan.